balik dunia yang kita kenal, ada yang tersembunyi di antara terang dan gelap, nyata dan tak terlihat. Di sanalah dunia tanpa dimensi bernafas, lewat mimpi, getaran, dan bisikan. Di antara angin, tiang halus adalah pintu bagi yang siap melihat. Selamat datang di semesta tiang halus yang tak terlihat, bukan berarti tak ada. Namanya Fairuz, pemuda 18 tahun, siswa madrasah aliyah di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Tenang, pendiam, tak banyak bicara, tapi kadang ia mematung lebih lama dari seharusnya, menatap kosong, seolah mendengar sesuatu yang tak terdengar. Libur semester ini, panitia desa mengadakan study tour ke Semarang. Tujuannya mulia, belajar sejarah, mengenal budaya. Anak-anak muda desa pun mendaftar dengan semangat, termasuk Fairuz. Tapi sejak namanya tercatat dalam daftar peserta, ia merasa ada yang berubah. Tidurnya gelisah, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Lorong-lorong panjang, pintu-pintu tua yang terbuka sendiri, dan bisikan yang tak jelas, tapi terasa nyata. Fairuz tak bilang pada siapa-siapa, hanya diam, mencoba merasionalisasi. Mungkin hanya gugup, pikirnya. Tapi saat ia melihat daftar destinasi, mata Fairuz berhenti pada satu nama, Lawang Sewu. Dadanya terasa berat, entah kenapa. Nama itu terasa seperti panggilan. Sejak hari itu, setiap malam menjelang tidur, ia merasa seperti ada yang menunggu. Bukan di Semarang, bukan di masa depan, tapi di balik dirinya sendiri. Perjalanan belum dimulai, bus belum berangkat, tapi bagi Fairuz, sesuatu telah bergerak lebih dulu. Dan ia tahu, tak akan bisa kembali sama setelahnya. Fairuz termenung, matanya tertuju pada pamflet yang terpasang di papan pengumuman balai desa. Study tour pemuda, jelajah budaya ke Semarang, termasuk Lawang Sewu. Pamflet itu biasa saja, gambar bus, logo desa, dan nama-nama destinasi. Tapi entah mengapa, bagi Fairuz, ada sesuatu yang terasa berbeda. Dingin, mengendap pelan-pelan di dadanya. Ia berdiri lama di sana, tak bergerak, seolah huruf-huruf di kertas itu berbicara hanya padanya. Ada kegelisahan yang tak bisa ia tolak, perasaan asing yang mendekat, tak seperti cemas, tak seperti takut, tapi juga jauh dari tenang. Sejak malam sebelumnya, tidurnya tak utuh. Ia terbangun oleh mimpi, atau bayangan dari mimpi, tentang lorong tua, langkah berat, dan suara pintu yang terbuka pelan. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya rasa gugup menjelang perjalanan. Tapi saat membaca nama itu, Lawang Sewu, segalanya berubah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang menunggunya di sana. Ia belum tahu apa, tapi seakan sebagian dari dirinya telah lebih dulu dipanggil ke tempat itu. Angin sore menyibak helaian rambutnya. Pamflet di depannya bergetar lembut, seperti membisikkan sesuatu yang tak terucap. Langkah pelan terdengar mendekat dari belakang. Seorang pemuda berseragam kaos Karang Taruna berhenti di samping Fairuz. Tubuhnya lebih kecil, wajahnya masih menyimpan jejak masa remaja yang belum tuntas. Namanya Mujib, sepupu Fairuz, baru 15 tahun, tapi semangatnya besar dan tak pernah ragu menyapa lebih dulu. Lama banget lihat pamflet Kak, ujarnya ringan. Mau ikut juga ya? Fairuz melirik ke arahnya lalu mengangguk pelan. Lihat-lihat dulu. Mujib mendekat membaca cepat isi pamflet.
Ke Semarang ya, ada Lawang Sewu juga. Wah keren banget, katanya angker kan. Jadi makin pengen lihat. Virus mengernyit sedikit. Kenapa suka tempat kayak gitu? Mujib terkekeh, biar bisa cerita ke teman-teman. Lagian katanya tempat itu bekas penjara. Siapa tahu ada sejarahnya yang belum pernah diceritain. Ia berhenti sejenak lalu menatap Virus. Kak Virus kenapa? Dari tadi bengong terus. Virus menarik napas pelan. Cuma, punya perasaan aneh aja. Nggak tahu kenapa, sejak lihat pamflet ini. Mujib menatap pamflet lalu menatap Virus lagi. Perasaan kayak gimana? Kayak, tempat itu bukan sekadar tempat, jawab Virus. Kayak ada yang manggil. Mujib diam lalu berusaha tersenyum. Kalau Kak Virus ikut aku jadi tenang. Kakak selalu bisa ngerasain sesuatu yang orang lain gak sadar. Ibu juga bilang Kak Virus itu beda. Virus menoleh. Ada ketegangan yang disembunyikan di balik tatapannya. Beda itu kadang berat, Jib. Mujib mengangguk lalu berkata pelan, tapi mungkin memang Kak Virus yang harus ikut. Mereka berdiri diam beberapa saat. Angin sore membawa bau tanah dan daun kering. Pamflet itu terus bergoyang pelan, seolah waktu sedang menunggu mereka untuk melangkah. Flashback sekitar sebulan sebelumnya. Segalanya bermula di sebuah sore tenang, beberapa minggu sebelum Ramadan pertama tahun 2008. Warung Om King jadi tempat berkumpul seperti biasa, tapi hari itu ada yang berbeda. Marbun datang lebih awal, membawa buku catatan dan segelas kopi. Beberapa pemuda ikut duduk, dan tanpa banyak basa-basi, obrolan soal rencana perjalanan mulai mengalir. Belum ada pamflet, belum ada nama panitia, tapi ide itu sudah menyala. Perjalanan lintas kota untuk melihat dunia di luar Umbul Roso. Dari obrolan itulah, kepanitiaan dibentuk. Sederhana, tanpa susunan resmi. Tapi setiap yang hadir tahu, ini bukan wacana yang akan menguap seperti biasanya. Marbun jadi penggeraknya, dengan keyakinan yang ia tancapkan dalam kalimat pendek, sedikit jalan, banyak cerita. Sejak hari itu, Karang Taruna Umbul Roso bersiap melangkah, bukan sekadar jalan-jalan, tapi menjemput sesuatu yang belum mereka mengerti sepenuhnya. Marbun, atau yang lebih akrab disapa Merupus, adalah sosok setengah baya yang selalu mencuri perhatian di Umbul Harjo. Tubuhnya kurus dan kecil, tapi gaya berpakaiannya selalu rapi dan berkelas. Kemeja masuk ke celana, rambut tersisir rapi, dan sepatu tuanya tetap mengkilap tiap akhir pekan. Ia duda anak satu, yang kini menjelang masuk SMA. Tapi dari caranya berbicara, melangkah, hingga tertawa, Merupus lebih mirip pemuda yang tak pernah kehabisan energi. Tunggangan setianya adalah Force One tua. Suara mesin serak itu jadi penanda, Merupus sedang melintas. Ia bukan hanya otak di balik kegiatan Karang Taruna Umbul Harjo, tapi juga magnet bagi anak-anak muda desa. Di warung Om King, setiap kali ia datang, suasana langsung hidup. Ia tahu caranya membuat orang merasa penting, tahu kapan bicara serius dan kapan cukup melempar candaan. Banyak yang datang bukan karena undangan, tapi karena ingin ikut dalam gerak langkah Merupus, pria kecil yang tak pernah kehabisan rencana besar. Merupus ibarat semesta anak muda desa Umbul Harjo. Warung Om King bukan sekadar tempat makan dan ngopi. Di mata pemuda-pemudi Umbul Harjo, warung sederhana itu adalah pusat galaksi, tempat segala ide, tawa, rahasia, dan rencana berputar. Letaknya di tikungan jalan utama desa, bangunannya setengah kayu, setengah tembok, dengan lampu bohlam kuning yang selalu redup tapi hangat.
Menjelang akhir dekade 2000-an, warung itu jadi tempat paling ramai. Setiap malam, setelah maghrib, bangku panjang terisi oleh suara-suara muda yang saling bersahutan, tak peduli hari kerja atau malam minggu. Dari warung itulah obrolan kecil bisa menjelma jadi gerakan. Rapat karang taruna, latihan musik akustik, cerita horor, sampai cemburu yang tak pernah terucap, semua bermula dari sana. Om King jarang ikut bicara, cukup duduk di balik etalase sambil meracik kopi dan menyimak dengan mata tajam. Tapi semua tahu, tanpa warung itu, Umbul Harjo tak akan pernah punya denyut yang sama. Ia adalah jantung malam desa, tempat di mana mimpi-mimpi kecil menyalakan cahaya pertamanya. Merupus, yang akrab dipanggil Om Pus, memang punya nama panggilan yang aneh, tapi entah kenapa pas. Seperti kucing tua kesayangan, kehadirannya selalu disambut, kadang dibutuhkan, dan anehnya, selalu muncul di saat yang tepat. Sore itu, ia muncul di tempat nongkrong langganan Fairuz dan Mujib, teras luas depan rumah Lukas, paman sepupu mereka dari garis ibu. Beberapa kursi plastik, tikar gulung, dan sisa gorengan menjadi saksi bisu betapa tempat itu lebih mirip markas rahasia ketimbang halaman rumah biasa. Merupus datang dengan motor Force One tuanya yang berderam pelan, lalu memarkirnya dekat pohon sukun. Ia turun dengan santai, membuka helm, dan langsung duduk seolah sudah jadi bagian dari obrolan sejak tadi. Lagi nunggu bis ke Parangtritis? Tanyanya dengan senyum lebar. Mujib terkekeh. Belum berangkat Om, baru ngerasain angin sore. Fairuz hanya melirik sekilas. Ia masih menyimpan pamflet usang itu di saku jaketnya. Merupus mengangkat alis. Kalian udah baca yang resmi kan? Pamflet yang saya titipin lewat Om King kemarin. Udah Om, jawab Fairuz. 4 kota, 4 hari. Semarang, Magelang, Solo, Jogja. Setengah Jawa, tambah Merupus, bangga. Setengah tapi berisi. Lawang Sewu, Borobudur, Tawangmangu, Malioboro, sampai ujungnya Parangtritis. Kalau nggak capek, bisa sampai lupa pulang. Yang lupa pulang biasanya bukan karena capek Om, celetuk Mujib, disambut tawa. Merupus menyandarkan tubuhnya ke kursi, wajahnya memandang langit yang mulai jingga. Kalian tahu, katanya pelan, kadang yang bikin perjalanan itu jadi penting, bukan tempatnya, tapi apa yang kita temukan di sana, atau yang menemukan kita. Tatapan Fairuz menajam. Sejenak, ia merasa pamflet di sakunya berdenyut pelan, dan angin sore pun mendadak terasa lebih dingin dari biasanya. Suasana desa Umbul Harjo menjelang lebaran selalu punya getar yang khas. Bau ketupat setengah matang bercampur dengan suara petasan bocah-bocah, dan lampu-lampu kerlap-kerlip dari rumah ke rumah menciptakan lanskap malam yang nyaris magis. Tapi tahun ini, ada yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekadar euforia lebaran. Desa bergeliat dengan semangat baru, bukan hanya karena Idul Fitri, tapi karena satu rencana yang sudah lama dinanti, tur setengah Jawa garapan Om Pus. Tak ada yang menyebutnya dengan nama lengkap, Om Marbun, semua cukup menyebut Om Pus, seolah nama itu sendiri sudah jadi semacam kata kunci bagi kegembiraan. Di pos ronda, di teras warung Om King, bahkan di bawah lampu depan rumah warga yang remang, obrolan mereka selalu kembali ke satu hal, rute Semarang, Magelang, Jogja, Solo. Destinasi yang dulu cuma mereka dengar dari cerita guru atau saudara jauh, kini ada di depan mata. Fairuz pun ikut merasakan semangat itu. Bersama Mujib, Lukas, dan 2-3 kawannya yang lain, mereka mulai menyiapkan barang sejak malam takbiran belum juga tiba.
Ada yang sibuk menyetrika kaos terbaik, ada yang menyemir sepatu biar kelihatan baru, dan ada pula yang, seperti Virus, lebih sibuk mempersiapkan sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. "Ini beneran ya kak, kita jadi berangkat," kata Mujib sambil melipat sarungnya ke dalam ransel. Virus mengangguk sambil melirik daftar barang bawaan di tangannya. Tapi pikirannya ada di tempat lain. Di dalam saku bajunya, pamflet tua itu masih terselip rapi. Kertas kusam yang entah kenapa makin hari terasa makin berat, seolah menyimpan beban yang tak kasat mata. Lukas muncul dari balik pagar bambu, membawa bungkusan kue kering. "Nih, buat di jalan. Siapa tahu lapar sebelum sampai Semarang," katanya. Mereka bertiga tertawa, menertawakan ketegangan yang tak disebut. Malam itu, menjelang Lebaran, langit di atas Umbul Harjo tampak lebih pekat dari biasanya. Tapi suasana desa tak surut sedikit pun. Untaian tadarus dari toa musola bersahut-sahutan dengan suara sandal berderit dan langkah cepat anak-anak muda yang mondar-mandir dari rumah ke rumah. Tur itu memang belum dimulai, tapi getaran perjalanannya sudah terasa, seperti sesuatu yang besar, sedang mendekat perlahan-lahan. Virus diam. Suara tawa Mujib dan Ompus memudar di telinganya. Flashback off. Pikirannya melayang ke masa kecil, ke sebuah malam yang membekas seumur hidup. Usianya baru 4 tahun saat itu. Ia terbangun tiba-tiba, haus dan ingin mencari ibunya. Lampu kamar dimatikan, tapi cahaya temaram dari luar masih sempat masuk lewat celah pintu. Suasana sunyi, terlalu sunyi untuk anak kecil yang belum mengerti apa-apa tentang dunia selain ibunya dan pelukan hangatnya. Tapi malam itu, sesuatu muncul di pojok kamar. Sosok putih berdiri diam, kainnya lusuh, kepalanya terbungkus kain pocong yang tak terikat rapi. Wajahnya, kalau bisa disebut wajah, hanya cekungan gelap, seperti lubang tak berdasar yang menatap langsung ke mata Virus kecil. Ia tak menjerit, tak menangis, hanya mematung. Seluruh tubuhnya menggigil tanpa suara. Pocong itu tak bergerak, tapi ada rasa seolah makhluk itu tahu ia sedang dilihat. Seolah justru sedang menanti sesuatu dari bocah 4 tahun itu. Esok paginya, Virus demam tinggi, berhari-hari, dan sejak saat itu, semuanya berubah. Ia mulai merasa kalau ada yang memperhatikannya, bahkan di tengah keramaian. Ia bisa tahu kapan tempat sedang ramai, walau tidak ada siapa-siapa. Dan sesekali, ia mendengar bisikan, samar, seperti suara yang mengalir dari sela-sela daun dan retak dinding rumah tua. Itulah awalnya, bertahun-tahun ia belajar menyembunyikan perasaan itu. Bahkan dari orang-orang terdekat, tapi ibu tahu, ibu selalu tahu. Ibu bilang, kadang, kita diberi mata tambahan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjaga. Menjaga mereka yang tak bisa melihat. Sejak malam itu, malam di mana sosok itu muncul di pojok kamar, Virus tak pernah benar-benar sama. Alih-alih tumbuh menjadi pemuda yang keras kepala atau lari dari rasa takutnya, ia memilih jalan lain, menjadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih peka. Saat teman-teman seusianya mulai sibuk dengan gawai, musik, dan urusan cinta monyet, Virus justru tenggelam dalam buku-buku tua dan cerita-cerita yang hanya dibisikkan di belakang musola atau saat begadang di gardu ronda. Memasuki kelas 1 madrasah aliyah, ia mulai serius mempelajari hal-hal yang tak semua orang mau tahu. Ia membaca kitab-kitab kuning yang sudah hampir lepas jilidnya, menyimak kisah para wali yang bisa berbicara dengan alam dan makhluk gaib. Ia mulai bertanya kepada para kiai kampung tentang hadam, jin muslim, ruqyah, dan mimpi-mimpi yang bukan sekadar bunga tidur. Ia mendengarkan cerita dari para tetua desa,
tentang pohon beringin yang tak boleh dipeluk, sumur tua yang tak boleh dilihat saat maghrib, dan suara tangis bayi yang tak boleh ditanggapi. Semua diserap, diendapkan, dan dipelajari diam-diam. Tak ada yang tahu pasti kenapa virus begitu tertarik pada dunia yang tak kasat mata. Tapi mereka yang peka bisa merasakannya, bahwa ini bukan soal minat. Ini panggilan, karena sejak kecil, dunia itu sudah menjejakkan bayangannya dalam hidup virus. Dan semakin ia tumbuh, semakin ia sadar bahwa ketakutan bukan untuk dihindari, tapi dipahami. Bahkan Mujib, sepupu sekaligus sahabat kecilnya, kadang tak mengerti kenapa virus bisa mendadak diam di tengah keramaian, atau kenapa ia suka melamun lama di depan sumur tua yang tak dipakai lagi. Tapi virus tak butuh semua orang mengerti. Ia hanya butuh waktu, dan mungkin perjalanan, karena ada semacam tarikan yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tarikan yang seolah mengatakan bahwa Lawang Sewu dan tempat-tempat yang akan mereka lewati nanti, bukan sekadar destinasi wisata. Ada sesuatu yang memanggil, dan virus mulai bersiap, bukan sebagai penumpang biasa, tapi sebagai seseorang yang sudah ditunggu.